Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Yanti akan masuk ke materi pertama, yaitu mengenai makna lambang negara Garuda Pancasila. Yang pertama akan Miss bahas bagian-bagian pada lambang Garuda Pancasila. Sebelum masuk ke bagian-bagiannya, Miss akan bahaskan tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda disimbolkan sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Garuda melambangkan pengetahuan, kekuatan, keberanian, dan kesetiaan. Garuda Pancasila disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila juga melambangkan sebagai negara Indonesia yang memiliki bangsa yang besar dan kuat, karena terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Apa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia? Contohnya suku Jawa, suku Batak, suku Padang. Itu sebagian contoh dari suku bangsa. Apa contoh dari budaya? Contohnya seperti wayang, batik, tarian, dan masih banyak lagi contoh budaya yang lain. Kalau agama yang ada di Indonesia ada berapa? Ya benar, agama yang ada di Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Katolik. Itu yang ada di Indonesia. Itulah yang menjadi kebesaran dan kekuatan bangsa kita. Sebelum kita masuk ke bagian B mengenai makna setiap bagian pada lambang Garuda Pancasila, kita perhatikan dulu gambar Garuda Pancasila. Di sini ada bagian pertama, itu ada kepala. Kepala itu berada di atas. Di bawah kepala itu ada leher. Habis itu di bawahnya ada sayap. Sayap itu terdiri atas 2 ya, kiri dan kanan. Di dalam sayap itu ada perisai ya. Perisai melambangkan warna merah putih. Dan di dalamnya juga ada simbol-simbol Pancasila. Dari 1 sampai 5 ya. Setelah itu ada cakar, pita, dan yang terakhir ada ekor. Ini adalah gambar daripada burung Garuda Pancasila atau disebut dengan lambang Garuda Pancasila. Dan bagian keduanya Miss akan bahas mengenai makna setiap bagian pada lambang Garuda Pancasila. Jadi tadi sudah Miss jelaskan gambarnya. Sekarang kita jelaskan lagi makna dari lambang Garuda Pancasila. Yang pertama tadi adalah kepala. Kepala itu berada di bagian atas. Ya. Kepala Garuda Pancasila menoleh ke arah kanan. Itu menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu memihak kepada kebenaran. Bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Jadi itulah mengapa dia menghadap ke sebelah kanan. Bagian keduanya adalah leher. Leher ini berada di bawah kepala. Bulu pada leher berjumlah 45 helai. Ini menunjukkan sebagai tahun kemerdekaan Indonesia. Ketiga, itu sayap. Sayap itu ada 2, yaitu kanan dan kiri. Jumlah bulu pada sayap Garuda Pancasila adalah 17 helai, menunjukkan tanggal kemerdekaan. Dan yang keempat adalah perisai. Perisai ini melambangkan perjuangan dan pertahanan diri. Warna dasar perisai adalah merah putih. Dalam perisai ada simbol sila Pancasila, yaitu ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Itu adalah lambang simbol-simbol Pancasila. Miss rasa kalian semua sudah tahu bunyi daripada Pancasila ya. Dan yang kelima itu adalah ekor. Ekor ini terdiri atas pangkal ekor dan ujung ekor. Pangkal ekor berjumlah 19 helai. Sedangkan ujung ekor berjumlah 8 helai, menunjukkan bulan kemerdekaan. Jadi sudah terlihat ya bahwa
Hari kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah cakar. Cakar ini bertujuan menggenggam pita yang bertulisan tadi apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, simbol dari bangsa Indonesia ya. Walaupun berbeda-beda tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Ini sebagai contoh gambar bahwa Indonesia tadi memiliki beragam suku bangsa, budaya dan agama. Walaupun begitu, tetap kita ini merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda ya, tetap kita merupakan bangsa Indonesia. Itulah kelebihan daripada bangsa Indonesia. Miss rasa cukup sampai di sini. Nanti akan Miss sampaikan video berikutnya, yaitu bagian C dan D ya. Miss rasa sampai di sini dulu. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian bisa memahaminya.